Dalam rangka meningkatkan fungsi manajemen pemerintahan dan sistem pengawasan yang baik sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, Inspektorat Kabupaten Cilacap mengadakan gelar pengawasan daerah atau Larwasda pada hari Kamis 24 November 2022 di Five Hotel Cilacap. Hadir dalam acara tersebut penjabat Bupati Cilacap Yunita Diasuminar, Inspektur Pembantu 1 Provinsi Jawa Tengah Antosius Trihananto, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Adi Gemawan, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap dan tamu undangan lainnya. PLT Inspektur Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan bahwa Larwasda bertujuan agar tercapainya kesamaan pemahaman dan komitmen seluruh peserta menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta tersosialisasikannya kebijakan-kebijakan pengawasan, serta penyampaian informasi hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP di Kabupaten Cilacap. Dalam sambutannya, PJ Bupati Kabupaten Cilacap Yunita berpesan agar Inspektorat selaku aparat pengawasan fungsional di Kabupaten Cilacap harus dapat meningkatkan kinerja dan berperan sebagai dinamisator penyelenggaraan pengawasan baik internal maupun eksternal, serta selalu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme secara berkelanjutan. Rapat koordinasi tersebut dimoderatori oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Cilacap Sumbowo dengan narasumber Antonius Trihananto dan Adi Gemawan, serta keseluruhan narasumber berfokus pada perbaikan tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian internal pada organisasi dengan menggunakan pendekatan sistematis, disiplin dan berbasis resiko. Kredibilitas dan nilai pengawasan internal meningkat apabila auditor bersikap proaktif dan hasil pengawasannya memberikan wawasan baru beserta pertimbangan dampaknya di masa depan. Ya, jadi karena hari ini ada kegiatan Larwasda, sebetulnya kan gelar pengawasan daerah. Bagaimana kemudian inspektorat itu memiliki kinerja untuk melakukan pengawasan, tetapi kalau APIP itu kan internal ya, jadi aparat pengawasan internal pemerintah. Tentu sekarang bergeser ya dari pemeriksaan yang mungkin meten-meteni, sekarang bicaranya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penerapan. Dan ini harus dikomitmenkan bersama, jangan sampai ada itikat yang tidak baik dari semua OPD, didukung oleh Dewan di Kabupaten Cilacap. Saya kira Pak Taufik sudah jelas sekali bahwa semua harus on the track ya, dan kita mesti buka kanal sebanyak-banyaknya untuk keterbukaan informasi publik. Bagaimana publik bisa mengakses informasi-informasi tentang APBD, tentang kegiatan-kegiatan pemerintah yang dalam hal ini supaya masyarakat bisa mengontrol. Dan saya harapkan Inspektorat juga bisa membuka whistleblowing system atau WBS. Jadi WBS ini fungsinya untuk mengontrol juga ketika dipahami oleh seseorang melaporkan dengan data yang benar terkait dengan apakah ada penyimpangan atau tidak. Tapi harus valid datanya. Jadi seperti saya sampaikan ketika melaporkan kepada kita, saya dan Pak Taufik terkait dengan apa-apa saja yang ditemui atau ditemukan di OPD, ini tentu harus ditindaklanjuti dan harus tahu penyebabnya. Misalnya itu aduannya tentang korupsi, misalnya potensi korupsi kan itu sebetulnya. Nah, apa areanya sehingga ini tidak terjadi dan kemudian tidak sampai